adalah memang Al-Quran sumbernya dari Allah yang maha benar. 3 sudah sifatnya. Kemudian Al-Quran yang disampaikan itu kada dikurangi, kada dilabihi, kada dikorupsi lah bahasa kita. Umpamanya Al-Qur'annya turunnya 30 juz, ya ke-30-annya disampaikan. Kalau pang 25 jagin, 5 gasan aku, kada, semuaan disampaikan oleh Nabi Al-Qur'an. Kalau tuh umpamanya, berarti Nabi ini memiliki sifat sidik, benar, dapat dipercaya, benar menyampaikan, dan menyampaikannya dengan cerdas, fatonah. Cerdas itu, fatonah itu cerdasnya cerdas yang sempurna. Artinya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dapat diserap, diterima oleh Nabi secara sempurna semuanya, dan bisa disampaikan persis apa adanya, seperti itu. Kalau pang kurang 1 huruf, kalau pang tetambah taubah kalimatnya sedin menyampaikan, kada berubah. Amun kita bila menerima informasi lalu menyampaikan ke yang lain, itu bisa berubah kalimatnya. Itu kita bisa berubah, redaksinya nih bisa berubah, teksnya bisa berubah. Kalau Nabi kada, fatonah, cerdas. Apa yang diturunkan Al-Qur'annya seperti itu, huruf tulisannya, bacaannya, ya kayak itu disampaikan, kada kurang satu apapun. Dan sidin selain menyampaikan Al-Qur'an, sidin bisa menjelaskannya, dan sidin bisa mempraktekkannya secara langsung. Nah, ini fatonah, cerdasnya dengan kecerdasan yang sangat sempurna, itu fatonah. Nah, jadi dari 1 ayat ini, Tanzilal Azizir Rahim, tafsirnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa Nabi memiliki 4 sifat. Pahamlah? Kemudian ayat berikutnya, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Kada asing pan kalimat ini di telinga kita. Yasin nih hafal aja ya. Awal-awal nih hafal aja, tengah-tengah bisa pang tepa huruf-huruf lah bisa. Tapi kada asing. Yasin ini kada asing. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Allamu ta'lilun litanzil. Huruf lam di dalam litundhira, kan huruf lam nih, litundhira, huruf awalnya apa? Lam. Litundhira, lamnya itu adalah lam ta'lil. Lamnya lam ta'lil. Ini kita begemetan belajar hurufnya, huruf ta'lil. Apa itu ta'lil? Ta'lil itu fungsinya sebagai penjelas daripada hukum asalnya. Itu ta'lil. Ta'lil itu adalah fungsinya menjelaskan hukum asal. Nah, huruf lam tadi, lam ta'lil itu dia fungsinya menjelaskan li tanzil yang tadi, Tanzilal Azizir Rahim tuh. Nah, huruf lam itu menjelaskan yang tanzil tadi. Nah, tanzil itu turunnya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan? Nah, li ini menjelaskannya. Li tundhira, agar, agar, li itu artinya agar, supaya. Jadinya menjelaskan ke yang di atas tadi, tanzil tadi. Paham aja kalau inilah, paham aja deh. Pokoknya dengarkan aja dulu.
Jadi li-nya menjelaskan kepada tanzil. Tanzil tadi Al-Quran diturunkan, gasan apa? Nah, li-nya ini yang menjelaskan. Arti li itu bahasa kita gasan, bahasa kita, bahasa Indonesianya agar, supaya. Jadi Al-Quran diturunkan li, agar, tunziro qaumam ma unziro aba'uhum, agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan, nah, kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Itu tujuannya. Jadi li tadi menjelaskan Al-Quran yang diturunkan, tanzil di atas, supaya Nabi memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Qila fama fi ma unzira lin nafi. Nah, kemudian dikatakan ma, huruf ma kan litundiro qauma ma unziro, ma-nya itu ma yang sorangan itu ma-nya ma nafi, ma nafi. Artinya ma di situ artinya ay lam tundar aba'uhum al aqrabuna litatawuli muddatil fatrah. Artinya ma di situ Nabi Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Ma itu belum pernah, artinya maknya mak nafi. Maknya ini artinya tadi belum pernah, berarti orang sebelum Nabi diutus itu orangnya memang belum pernah diberi peringatan. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu orang sebelum Nabi itu sidin-sidin itu, orang-orang itu belum pernah diberi peringatan. Nah, kemudian tafsirnya muncul dua. Dari sini tafsirnya muncul dua. Yang pertama, ma di sini memadahkan bahwa orang-orang sebelum Nabi itu memang belum pernah sama sekali diberi peringatan. Kenapa? Karena mereka ahlul fatrah. Karena mereka ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu orang yang terputus. Terputus itu artinya berada di antara masa dua kenabian, terputus dari nabi ini ke nabi ini, mereka ini di tengah, terputus dakwah kada sampai ke sini. Nah, ini ahlul fatrah ngarannya. Belum ada orang yang sampai ke situ dakwahnya, belum ada nabi yang memberi peringatan ke situ, terputus. Ini tafsir pertamanya. Lalu tugas Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang yang saat ini, yang dahulu bapaknya tuh belum pernah diberi peringatan. Nah, ikan padahi anaknya. Nah, gitu lah bahasa nyamannya tuh. Nah, lalu muncul hukum. Apakah orang-orang sebelum Nabi itu yang belum pernah diberi peringatan itu di akhiratnya disiksa kah? Kada. Karena memang tidak sama sekali orang sampai ke sana, Nabi sampai ke sana, jaraknya jauh. Di dalam kitab ini disebutkan antara jarak Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad, nah di situ mereka terputus.
kaum Quraisy di situ. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Kalau Ishak punya anak nabi, Yakub, Ayub, Syuaib, Yusuf, itu nabi. Tapi mereka tinggalnya di Madian. Madian itu di Yordania. Sementara Nabi Ismail tinggalnya di Mekah. Mulai lagi bayi dibawa Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tulak ke Mekah. Kerida manusia siapa-siapa di sana. Nah, Nabi Ismail di Mekah, beliau dakwahnya ya apa yang ada di situ waktu itu. Bahkan belum ada orang datang pun yang pedagang mulai muncul. Sudah meninggal Sidin terputus di situ. Nah, jadi jarak antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad inilah ahlul fatrah di tengahnya. Orang ini belum pernah diberi peringatan. Termasuk abah Nabi. Abah Nabi, siapa ngaran Abah Sidin? Abdullah. Kenapa Sidin termasuk ahlul fatrah belum pernah diberi peringatan? Karena Nabi umur 2 bulan di dalam kandungan Sidin meninggal. Belum diutus, belum lahir ke dunia, belum diangkat jadi nabi dan rasul, meninggal berdahulu Abah Sidin. Maka Abah Sidin ini tergolong ahlul fatrah. Nah, apakah dihukum di akhirat? Pertanyaannya apa? Ayo, masuk neraka kah, masuk surga kah? Orang yang belum kada tahu apa-apa nih. Jadi ada dua pendapat. Kita ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah syafi'iyah berpendapat ahlul fatrah itu tidak dihukum, bebas hukuman, masuk surga, termasuk abah Nabi, karena tidak ada satu orang pun yang datang memberi peringatan masuk surga Sidin. Ada satu yang lain berpendapat, saudara kita yang lain dihukum masuk nerakanya. Nah, apa dasarnya? Oh, ada hadisnya ajarnya, hadis Nabi. Suatu ketika Nabi didatangi orang ini bertakon lawan Nabi, bertanya dengan Nabi, aina abi, di mana abahku? Ujar Nabi, finnar, abah ikam di neraka. Sedihnya mendengar jawaban Nabi, pergi menangis, lalu dipanggil lagi oleh Nabi sini. Ujar Nabi, inna abi finnar aidon, sesungguhnya abahku di neraka juga. Hadis ini nih. Nah, dari hadis ini kawan kita yang lain tadi berpendapat bahwa abah Nabi masuk neraka. Padahal yang dimaksud abi di dalam hadis ini lain abah kandung Sidin. Karena yang namanya abi atau abun di dalam bahasa Arab itu tidak mesti abah kandung. Tapi siapa orang yang merawat mulai lagi halus, bisa amang, paman, itu abun juga, abi juga sambatannya. Nah, yang merawat Nabi ketika abah Sidin meninggal, mama Sidin meninggal, paman Sidin yang merawat. Siapa paman Sidin? Abu Thalib, abahnya Sayyidina Ali. Abu Thalib ini yang merawat Nabi mulai lagi halus sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi. Sidin ini yang dimaksud Nabi bahwa ada di neraka itu ya Abu Thalib itu. Kenapa? Karena paman Nabi Abu Thalib ini kada umpat beiman lawan Nabi, kada umpat.
anak Sidin yang 4, Sayyidina Ali. Nah, itu. Nah, yang dimaksud Nabi Abi tadi paman Sidin, Abu Thalib. Lain Abah Sidin Abdullah, lain. Pahamkah? Nah, jadi kita yang ahlu sunnah wal jamaah ini meyakini Abah Nabi itu di surga wadah Sidin karena ahlul fatrah. Sementara menurut hadis tadi yang dimaksud Abi oleh Nabi lain abah kandung Sidin tapi paman Sidin, Abu Thalib. Fahum ghafilun. Nah, karena tidak ada orang yang memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapaknya dahulu belum pernah diberi peringatan, lalu lalai, ghafilun, lalai. Nah, maka tugas Nabi Muhammad beri peringatan supaya kada lalai. Ghafilun asal katanya ghaflah. Nah, pokoknya bila beguplah atau tujuh beguplah tuh hati-hati bisa lalai. Bukan kada boleh tapi hati-hati. Nah, guplah apa ya? Lawas kada mendong nih caranya. Balak 6 nyeratus menyelawi. Nah, guplah kada ngerasaan. Nah, insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah kita, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.